Ibu Titi tadi seorang ibu yang keibuan. Ya, Ya, seorang penyayang. penyayang. Bukan cuma Dominannya punya rasa tuh sayang. penyayang. Keras tapi pada prinsipnya. Dengan prinsip itu keras. Ini salah. Ini tidak bagus. Orang penyayang, pejuang. Orang yang memberi pasti tidak mau meminta kan. Nah, orang yang tidak meminta pasti berjuang biar mendapatkan. Hanya peminta lah yang tidak berjuang. Nah, itu jelas tuh penjelasan. Nah, itulah Ibu Titi. Sehingga ngelihatnya tuh adem kan. Iya. Diakui atau tidak, ngelihat Ibu Titi itu adem. Adem aja. Orang penyayang, karena dominan dari dirinya tuh yang aku rasakan tuh penyayang. Dominan ya. Ya dominannya tuh penyayang, rasa penyayangnya tuh dominan sekali dirinya tuh menurut. Orang penyayang itu tegas. Kalau tidak, iya, jangan, oke. Itu kalau penyayang. Karena orang penyayang itu lebih kepada memikirkan akibatnya. Itu kalau orang penyayang itu. Mikir, merenung, baru memutuskan. Karena merenung dan mikirnya itu lebih kepada nanti akibatnya gimana. Itu orang penyayang tuh. Kalau orang hanya punya rasa sayang, tak mikir akibatnya. Pokoknya untuk dia aja. Mau orang suka, mau orang nggak suka, mau orang tak peduli. Pokoknya kurang terus. Pokoknya buat dia dulu. Itu orang yang punya rasa sayang. Jadi sebaik-baiknya punya rasa penyayang. Lagi-lagi kalau kan tadi tidak semua perempuan yang jadi ibu itu keibuan, ya kan? Dan tidak semua ibu itu menyayangi berarti ya. Karena penyayang. Itu sebabnya apa? Ya tidak akan jadi ibu kalau tidak penyayang. Enggak, maksudnya dulunya gitu. Didikannya. Itu banyak macam. Ada karena didikan. Yang salah pengertian. Ada yang terlalu dimanjakan. Gitu. Sehingga egois. Ya. Nah, Ibu Titi itu walaupun dia anaknya seorang presiden menurutku, tapi tidak menjadikan dia pribadi yang pemalas, pribadi yang tahu ada. Malahan menurutku bapaknya itu jadi acuan dia untuk seperti bapaknya malah. Kan seorang bapak yang sukses belum tentu anaknya sukses juga ya. Ada yang jadi keenakan. Ada yang malah jadi mikir untuk seperti bapaknya. Ya apalagi jadi anak seorang presiden. Yang lama, yang tidak sebentar pada waktu itu. Puluhan tahun. 32 tahun ya. Pasti secara kehidupan kan fasilitas menurut orang enak gitu, menurut orang. Tapi itu tadi nggak semata-mata karena Ibu Titi ini anak presiden, punya fasilitas ini dan itu, tidak menjadikan dirinya manja. Nah, dia pribadi yang malah bapaknya tuh jadi idolanya. Jadi influence-nya ya. Nah, kalau bahasa kerennya. Influence. Sehingga yang paling dominan penyayang sih. Orang penyayang itu gampang prihatin terhadap yang dia sayangi. Wah, prihatin, gampang.
Ibu Titi itu pribadi yang karena penyayang, kadang-kadang akhirnya tidak mikirin dia sendiri. Nah, saking dan sampai di sekitarnya tuh seperti apa gitu kan. Makanya aura keibuannya itu kan kuat. Betul. Saya rasa tidak hanya aku yang bisa lihat kan, orang yang biasa aja bisa rasakan itu kan. Betul. Gitu. Aura keibuannya kuat. Orang yang penyayang, Ibu Titi itu penyayang sehingga pada prakteknya orang di sekitarnya kalau nggak paham tuh seperti diusilin, seperti usil gitu. Seperti apa namanya tuh ngurusin urusan orang kalau kita tidak paham. Seperti pada prakteknya itu kayak orang yang ngatur-ngatur. Padahal bukan usil, bukan karena niatnya ya. Usil atau mau ngatur-ngatur, saking sayangnya. Siapapun yang punya rasa penyayang yang dominan di pribadinya, pasti prihatinan, panikan. Siapapun. Panikan terhadap orang itu ya. Orang lain, bukan dirinya. Kalau dengan dirinya tidak. Tuh. Makanya kalau kita tidak benar-benar paham, kadang-kadang orang penyayang itu cenderung seperti orang yang arogan. Padahal saking prihatinnya. Nah, gitu. Tapi dia kalau dengan orang yang dia tidak punya rasa empati, tidak nyambung secara hati pun masa bodoh. Jadi dia rewel, dia ngatur mungkin dengan orang-orang yang memang dia punya rasa nyambung di hati itu. Tapi dengan orang yang tidak punya itu ya lakum dinukum waliadin. Gitu. Saya kadang-kadang kenal baik. Seperti orang jadi kalau orang-orang di sekitarnya Ibu Titi ini ada yang kenapa begini banget, padahal itu bentuk sayangnya. Iya, orang penyayang itu terus satu kelebihan orang yang penyayang itu, kita tidak gampang sakit hati. Walaupun marah ya. Iya, karena walaupun marahnya rewel, karena rasa sayangnya, bukan marah karena rasa bencinya. Kan gitu. Nah, jadi saya rasa orang di sekitarnya tuh misalkan dimarahin atau apa, tapi ujung-ujungnya pengen ketemu, nah gitu. Ya, penyayang. Jadi hal yang paling harus ada di diri seorang perempuan itu dominannya adalah rasa sayang, penyayang. Udah itu aja, perempuan tuh harus punya itu aja, penyayang udah. Kalau setiap perempuan dominannya penyayang, itu benar semua yang di sekitarnya aman ya. Aman itu. Tuh. Gitu. Makanya kan pangkuan Ibu Pertiwi. Iya, betul. Kan di pangkuan Ibu adanya Pertiwi. Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertiwi. Iya, gitu kan. Karena rasa sayang seorang ibu. Penyayang. Pokoknya kalau rasa sayang tidak usah dibahas. Semua orang punya rasa sayang, siapapun itu. Penyayang belum tentu. Nah, yang aku lihat kalau kita tidak mau bicara panjang lebar tentang Ibu Titi Soeharto, punya penyayang yang dominan, sangat penyayang. Sangat penyayang. Ya.